Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu dalam limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai salah satu hal yang bisa membantu supaya hajat atau tujuan kita atau doa kita lebih cepat untuk dikabulkan. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, di dalam sejarah bahwa Islam itu masuk ke tanah Jawa itu dibawa oleh para wali songo dan Nah, terus sebenarnya Islam itu sudah masuk ke tanah Jawa jauh sebelum wali songo itu sudah ada. Nah, pada saat Nabi Muhammad ya Rasulullah SAW itu masih hidup dan para sahabatnya itu kan dulu memberikan misi ya untuk para sahabatnya untuk berdakwah ke penjuru dunia gitu, kemanapun gitu untuk menyebarkan Islam itu Rasulullah menugaskan para sahabatnya, dan ada yang ditugaskan di tanah Jawa atau di Ternate, Kalimantan ya, tapi sebagian besar di tanah Jawa. Nah, terus pada saat itu memang Rasulullah itu waktu menugaskan misi para sahabatnya, ada yang ditugaskan ke tanah Jawa. Nah, itu atau Indonesia ya. Nah, itu Rasulullah belum berusia 50 tahun saat itu. Jadi mungkin ajarannya saat itu syariat belum diturunkan ya. Jadi ajarannya Rasulullah itu masih memaksimalkan untuk waktu itu kan jahiliyah ya, zaman jahiliyah. Jadi untuk menanamkan akidah, keyakinan atau cara bertauhid, bertuhan dengan benar. Nah, itu yang paling banyak diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi ajaran saat itu ya memfokuskan untuk cara berakidah, keyakinan, bertauhid ya, seperti ajaran Bapak Ibrahim ya, Bapak Tauhid kita itu kan Bapak Ibrahim. Nah, itu cara bertuhan dengan benar. Karena waktu itu zaman jahiliyah itu banyak yang menyembah berhala ya saat itu. Nah, makanya syariat itu belum diturunkan. Jadi mereka menyebarkan misinya ya belum ada syariat saat itu. Nah, makanya kebanyakan orang para leluhur kita itu kalau mengenai keyakinan atau mengenai tauhid atau ketuhanan atau kepercayaan bahwa Tuhan itu ada gitu di dalam kehidupan kita itu kuat ya, nenek moyang kita dulu. Dan saat itu memang belum ada syariat. Syariat itu turun waktu Rasulullah itu berusia tahun dan meninggal 63. Berarti 13 tahun Rasulullah bersyariat. Tapi sebelum syariat itu turun, Rasulullah itu bertauhid dulu selama 50 tahun. Jadi ajarannya itu lebih banyak untuk akhlakul karimah, berakhlak dengan baik, terus untuk bertauhid, untuk memperbaiki akidah yang sesuai dengan ajaran. Kan banyak orang yang menyembah berhala ya saat itu ya. Nah, balik lagi ke tadi ya, karena kan sebenarnya banyak kesamaan-kesamaan leluhur kita ya, khususnya di tanah Jawa dengan ajaran Islam itu banyak kesamaan-kesamaannya. Nah, salah satunya itu mengenai bab puasa. Nah, seperti kita ketahui bersama di tanah Jawa itu ragamnya banyak berpuasa. Gitu. Dan dalam sejarah juga banyak sejarah-sejarah besar yang itu tidak terlepas dari bab puasa atau tirakat. Yang akan kita bahas di sini adalah gimana cara supaya bisa mempercepat ya atau mempermudah hajat atau tujuan kita dikabulkan. Nah, salah satunya itu dengan bertirakat atau berpuasa. Nah, nenek moyang kita itu banyak ya jenis-jenis puasa
yang ada. Itu tergantung dengan, tujuan dan hajat kita dan ya masing-masing itu berbeda-beda ya, gitu. Banyak sekali ragamnya itu puasa. Nah, salah satunya itu adalah puasa mutih. Puasa mutih itu, bisa untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, batin kita, supaya bersih. Jadi yang tadinya ada noda-noda, ada, flek-flek, atau ada kotoran-kotoran, jadi dibersihkan. Itu salah satunya dengan puasa mutih. Nah, dalam, berpuasa mutih itu juga ada tata caranya ya, dan itu keutamaannya atau kelebihannya kalau kita mau melakukan itu sebenarnya, sangat banyak sekali ya. Mungkin nggak saya mungkin panjang kalau dijelaskan satu-satu keutamaan atau kelebihannya. Nah, saya hanya diperingkas aja ya, heeh. Nah, salah satunya itu bisa untuk, mempercepat hajat atau tujuan kita bisa lebih dikabulkan, diijabah sama Allah. Nah, tata cara puasa mutih itu ada tata caranya tersendiri. Nah, berbeda dengan puasa-puasa kita lain ya, maaf kalau misal puasa Ramadan itu kan wajib ya. Nah, puasa Ramadan kita kan makanan bebas. Nah, makan apa aja boleh. Nah, tetapi, ya itu kalau maghrib, buka sama sahur, kita makan buka sama sahur. Itu boleh apa aja boleh dimakan, nggak ada kita, eee, hal-hal tertentu yang harus dimakan atau yang nggak boleh dimakan. Nah, berbeda dengan puasa mutih. Nah, di sini puasa mutih itu kalau puasa mutih ya, itu kita, berbeda kayak puasa biasa gitu, puasa Ramadan. Nah, kalau puasa mutih itu ada tata caranya. Jadi kita nggak boleh makan makanan yang lain ya, kecuali nasi putih sama air putih. Nah, jadi itu yang kita makan untuk berbuka dan bersahur. Nah, sebenarnya puasa mutih ini juga merupakan salah satu puasa yang dilakukan oleh Nabi Idris ya. Nabi Idris tuh dulu, sering melakukan puasa mutih, nggak makan daging-daging, nggak makan makanan yang bernyawa gitu kan, itu disebut, puasa mutih. Nah, kita, hanya makan nasi putih sama air putih saja. Nah, puasa mutih itu juga, bervariasi ya, ada yang, eee 3 hari, minimal 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang dilakukan selama 21 hari, ada juga yang selama 40 hari, atau mungkin bisa lebih. Jadi sesuai dengan, tujuan dan hajat kita masing-masing. Kita mau, pakai yang berapa hari. Nah, kalau puasa mutih itu memang, minimal ya paling sedikit itu 3 hari. Nah, 3 hari. Nah, itu minimal paling sedikit. Nah, kita bahas mengenai yang 3 hari aja dulu ya. Nah, kalau, 3 hari itu sama, kita ada berbuka dan bersahur juga. Nah, tetapi di sini kita, dalam berbuka itu hanya, nasi putih sama air putih aja, bersahur juga. Nah, makannya kita nggak pakai satu piring penuh gitu. Jadi hanya 3 suap. 3 suapan saja, 3 ini, kita makan 1, 2, 3. Nah, 3 suapan saja, itu yang namanya puasa mutih. Kita berbuka itu hanya 3 suapan 3 suapan nasi, 3 kepel nasi putih, sama air 1 gelas air putih tanpa rasa ya, nggak dipakein gula, nggak dikasih apapun, jadi benar-benar air murni. Nah, terus itu, sahur ya, buka sama sahur, eee, sama kalau mau jam 12 malam. Jadi di hari pertama itu, buka jam 12 malam, makan 3 kepel, 3 suap, nasi putih, terus sama, eee, sahur. Itu di hari pertama. Nah, terus di hari keduanya sama, kita buka, tapi makan hanya 2 kali, kalau yang ketiga itu 3 kali ya, pagi buka, sahur,
sahur, buka, sama jam 12 malam. Nah, tapi kalau yang hari kedua itu, siangnya kita nggak boleh makan apapun ya, yang namanya puasa. Nah, jadi bedanya itu di menu untuk kita bukanya gitu, dengan puasa yang lain ya. Jadi menunya kita khusus nasi putih sama air putih aja, nggak boleh makan yang lain-lain. Nah itu, di hari pertama, kita makan 3 kali ya, sahur, buka, sama malam, gitu. Nah, di hari kedua kita, makan sama, 3 suapan, nasi putih sama minum 1 gelas, itu, ini 2 kali. Jadi dibuka sama sahur aja, malamnya kita nggak makan, kayak gitu. Nah, di hari ketiganya ini, hari ketiga kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya, nggak boleh tidur. Jadi nggak makan, nggak minum, nggak tidur di hari ketiganya ini, hari yang terakhir. Nah, jadi kita nggak boleh tidur. Jadi, ya kita, harus ini ya, fokus, konsentrasi gitu, konsentrasi, fokus dengan, apa yang menjadi tujuan kita, gitu. Kayak misal kita pingin apa, pingin, anaknya, eee, misal anaknya bisa lulus dengan baik gitu, nilainya bagus, ya selain kita belajar kan kita ada ikhtiar secara batin ya. Nah, atau kita pengen eee, rezekinya diperlancar gitu, kita punya hajat atau tujuan apa, itu lebih mudah atau lebih cepat untuk dikabulkan. Tetapi memang kita kan di sini sifatnya hanya ikhtiar ya, barang siapa yang meminta atau menginginkan sesuatu maka memintalah kepadaku niscaya aku akan memberikannya. Tetapi, harus dengan 2 syarat itu, harus kita ikhtiar secara lahir dan juga secara batin. Kita berdoa saja tanpa berusaha juga rezeki nggak datang, gitu kan, turun dari langit, ya enggak. Kita harus secara lahiriah, secara fisik, atau secara kita harus berusaha, harus bekerja atau, dagang atau apa. Nah itu harus, jadi nggak cukup kita hanya berdoa saja. Kita berusaha secara lahir tanpa diimbangi dengan, doa atau dengan ikhtiar secara batin, itu juga nanti hasilnya akan berbeda ya, meskipun semua itu kita sifatnya ikhtiar. Jadi, ya nanti hanya Allah yang berhak untuk menentukan bagaimananya itu nanti Allah yang menentukan cepat atau lambatnya. Tetapi kita sebagai manusia sifatnya berusaha ikhtiar secara lahir dan secara batin. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi, puasa mutih ini, dilakukan minimal itu selama 3 hari, dan selama 3 hari itu kita harus fokus dengan apa yang, menjadi hajat atau tujuan kita, gitu. Harus fokus ke situ. Nah, ya maaf ya di sini, karena memang puasa itu sifatnya netral, ya Tuhan itu profesional ya, Tuhan bagi semua orang, yang model apapun ya gitu, itu Tuhannya ya Allah gitu. Nah, baik itu puasa juga sama, itu sifatnya netral, kayak ilmu hikmah itu kan sifatnya netral, tergantung bagaimana orangnya memakainya gitu kan. Jadi ya kita harus berusaha selalu, karena kita sebagai orang yang beriman, kita punya keluarga, punya anak, punya keturunan, kita harus selalu berusaha untuk tujuan kebaikan ya, meskipun ya maaf mungkin untuk tujuan orang-orang di luar sana untuk puasa dipakai untuk tujuan yang kurang baik atau untuk mencelakai orang atau untuk, apalah gitu yang jalan kiri, misal untuk menyakiti orang, itu bisa aja seperti itu. Cuman ya sama-sama Allah mengabulkan. Kita berdoa untuk kebaikan dan berdoa untuk, kejahatan, misal untuk menyakiti orang, itu Allah sama-sama mengabulkan. Cuma nanti resikonya, apa yang kita lakukan keluar nanti akan berbalik ke diri kita atau ke keluarga, ke anak, ataupun ke keturunan kita nanti. Nah, sebagai orang yang beriman ya kita harus
selalu menggunakan jalan kebaikan ya. Kayak kita bertirakat juga harus untuk tujuan yang positif, untuk tujuan yang baik gitu kan. Untuk supaya, kita dan keluarga nanti bisa, lebih baik lagi. Karena rezeki itu sifatnya ini ya, rezeki itu sifatnya itu maknanya banyak. Gitu. Jadi kita jangan menilai rezeki itu, hanya uang dan materi duniawi. Nah, rezeki itu banyak, kayak kita dikasih kesehatan, itu juga rezeki. Kita dikasih pengetahuan, wawasan, atau sesuatu yang bisa menambah pengetahuan ilmu kita, dikasih ilmu, itu juga rezeki. Kita, bersilaturahmi, kita, ketemu sama saudara, kita menjalin silaturahmi orang lain pun kita, harus wajib berbuat baik ya. Nah, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu maknanya banyak, nggak hanya sekedar uang. Uang itu adalah merupakan salah satu dari rezeki. Kesehatan juga itu rezeki juga. Nah, jadi maknanya luas ya. Kita jangan hanya memaknai rezeki itu dari, nilai uang atau materi atau sisi duniawi saja. Kayak kita dikasih ilmu sama Allah itu juga merupakan rezeki. Makanya kita harus, senantiasa bersyukur dalam setiap apapun yang ada dalam diri kita. Jadi yang Allah beri ke kita, apapun itu kita harus berusaha ikhlas ya, menerimanya dengan ikhlas, dengan sabar, dan dengan bertawakal, seperti itu. Nah, jadi, balik lagi ke yang tadi ya, puasa itu, memang menghasilkan energi yang luar biasa. Semakin berat puasa yang kita lakukan, itu nanti hasilnya energinya itu akan semakin bagus, kayak gitu. Dan tujuan kita, juga kalau orang, zaman dulu ya, nenek moyang kita, semakin besar, tujuan kita, itu kita harus semakin sering-sering bertirakat atau berpuasa, gitu. Semakin berat apa yang harus, kita lakukan, seperti itu. Jadi menyesuaikan, kayak gitu. Nah itu, dengan kita berpuasa, kita bertirakat, itu merupakan salah satu, cara ya supaya tujuan kita itu lebih cepat untuk dikabulkan. Karena Allah itu, menyukai orang-orang yang suka bertirakat atau berpuasa, seperti itu. Mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan, kesalahan ya. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.